Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh penyanyi Abu Hurairah atas hadis Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, orang itu matur, ausini, berilah saya pesan, berilah saya wasiat. Qala la taghdab, jangan marah, dawuh Kanjeng Nabi. Farodda miraron, kemudian laki-laki itu mengucapkan berkali-kali ausini. Panjenengan wasiyati kula Kanjeng Nabi. Tetap Kanjeng Nabi itu dawuhnya la taghdab. Qala la taghdab, sampai berkali-kali. Nah, hal ini memberikan suatu ajaran pada kita semua bahwa hendaknya kita itu selalu meneliti, tidak hanya satu kali atau dua kali, terhadap hal-hal yang bersifat dalam tanda petik negatif menurut diri kita. Karena belum tentu ya sesuatu yang negatif itu yang kita nilai ini adalah hal-hal yang memang betul tidak baik untuk orang lain, dan orang lain ini sudah mengusahakan sesuatu dengan cara yang baik. Gampangannya begini, kita melihat anak sedang menggambar, di situ ada penjelasannya. Melihat anak kita sedang menggambar, dia menggambarnya kan sudah payah-payah ya. Wes, mungkin mau gambar sepeda motor tapi kotak. Rodanya kotak, terus rantainya apa gitu. Kita tetap menyampaikan itu adalah suatu hal yang baik, karena melihat usahanya yang begitu kuat ya, walaupun tidak sempurna, walaupun belum sesuai dengan apa yang menjadi kaidah-kaidah dari menggambar. Kemudian kita mohon maaf, mungkin di dalam pengantenan itu melihat dekorasi ya, dekorasi manten, hiasan-hiasan apa gitu. Karena kita ini seorang seniman, misal tukang gawe dekor juga. Ini kemudian kita itu menilai itu tulisan kayak ngono. Itu padahal yang buat dekor itu diurangi melek sewengi. Sehingga tulisannya direwangi melek ya, tirakat ya. Itu menurut yang membuat adalah suatu hal yang sudah baik. Maka hendaknya kita itu melihat, jangan hanya sekilas. Opo ya, enggak begitu. Begitu pula dengan pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Ini kadang-kadang apa yang dilakukan dengan susah payah oleh mereka ini, kalau dilihat hanya sekilas itu suatu yang sepele, suatu yang mungkin bagi kita itu tidak nyaman, tidak fresh ya, tidak cocok bagi kita. Tapi itu sebenarnya mereka sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Cuma standarnya saja tidak sama dengan standar kita gitu ya. Karena memang kemampuan manusia dari seorang ke seorang itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ini maka perlu disadari. Dalam berumah tangga ya, istilahnya wong Jawa iki ojo sampai maido. Jangan mudah mencela ya. Jangan mudah mencela, jangan mudah maido, karena mencela dan maido itu akan menimbulkan suatu kemarahan. Maka la taghdab, di sini jangan marah, dan sebaliknya pula
kita juga jangan membuat marah, itu artinya begitu. Sampai ditanya aus ini itu berkali-kali yang menanya sahabat, jawabannya la taghdab. Bermiroron ini kan berkali-kali. Saya itu tuh Nabi kurun wasiat itu la taghdab. Yang berikutnya, kenapa Nabi dawuh la taghdab kepada beliau sahabat yang bertanya itu? Ini mungkin Nabi kan mengerti ya, sahabat ini temperamen gitu ya, temperamen gamar ya, gampang marah. gampang marah, terus latang begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah atas hadis riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan lagi Ustaz kajian kita terkait masalah hadis Nabi tadi ya. Ini mengajarkan kita untuk jangan gampang marah. Tapi karena kemarin Idul Adha kebanyakan makan daging, kambing sering marah-marah juga. Iya, Moga-moga Ustaz. Marah-marah karena nggak dapat banyak. Jadi begini para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa segala sesuatu itu harus diverifikasi ya. Ini kan dawahnya Kanjeng Nabi, para sahabat ini kan nanyanya tidak hanya sekali, 2 kali. Artinya memverifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain kepada orang yang kita hormati saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kita nanya, bener Kanjeng Nabi? Aus ini itu saya begitu. Latang tuh, aus ini, begitu. Ini artinya mengapa kok seperti itu? Bahwa ternyata ya marah ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang paling gampang. Pekerjaan yang paling gampang yang dilakukan ya. Ini sampai nih kalau kurang marah mungkin kalau ada KTP itu pekerjaan marah begini gitu. Setiap manusia itu tidak pernah terlepas dari sifat yang namanya sifat marah atau tidak setuju dengan orang lain. Apakah di dalam marahnya ini diungkapkan menggunakan tingkah laku, diungkapkan menggunakan ucapan, diungkapkan melalui sebuah perlawanan, atau diem tapi marah? Jadi orang rumah ini kadang-kadang mangkal tapi gak wani ngomong. Itu orang Jawa ngarai sing dadi udun itu. Maka latang ini penting sekali. Kadang seorang istri marah pada suami tapi tidak mau menyampaikan dia. Mending kita punya diary buku harian ya, untuk curhat di situ. Curhatnya jangan di status. Kalau sekarang di status WA. Iya, status ini kadang-kadang kita itu kelihatannya ini orang ini sedang ngapain, tahu-tahu nulis begini. Ternyata semua sama saja ya. Yang sama saja apa nih? Maksudnya irisannya daging antara sapi dan kambing, unta, kerbau atau apa begitu. Kita kan nggak tahu, sehingga orang meraba-raba. Mungkin dibalas oleh sahabat kita yang ada di sana, yang ngerti ya teman kita sejak kecil, atau modang enak boneh bro, mbak Yowis gitu. Atau mungkin malah sebaliknya, cara aku suwenda gitu. Nah, kalau Ustaz nggak pernah bikin status ya? Insya Allah ya, status mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sebenarnya juga pingin ya. Tapi status apa sih? Statusnya ya punya istri dan anak. Ya paling penting ya, misalnya hari pramuka, hari santri bulan November gitu, karena itu memang penting untuk sebuah instansi, harus kita mengungkapkan itu karena terus status apa yang dikerjakan untuk hari besar Islam untuk gitu. Kalau memang tidak penting nggak harus laporan, ya nggak usah buat status. Gitu. Jadi kita mencoba
tidak ada orang yang tidak punya sifat bukan pemarah, walaupun itu bukan sifat dasar. Tapi yang namanya marah itu kan datangnya secara tiba-tiba, nggak mungkin kok marah direncanakan. Ya, itu sebab penyikapan terhadap suatu masalah. Nah, berkaitan dengan hadis yang kemarin itu ya, ini kalau misalnya istri kita membuatkan minuman ya, ngambil garam keliru pasir atau apa begitu, atau masak hambar sama sekali, itu ditanya masakannya enak tadi, masak atau masakannya ngantel jajal lebih gitu. Masya Allah mas, burung tawa ya gimana, itu kan harusnya begitu, tidak langsung terus kita makan langsung di apa ya, bah ngopo masakan kayak tebak kayak enak rasanya. Apa tuh mas, saya itu sudah masak berlama-lama buat bumbu hampir 1 jam. Itu rekosone masak karo mame kan tidak sebanding kan ya, nggak sebanding, betul nggak sebanding. Coba kita menggunakan suhu yang tepat untuk menanak nasi saja butuh waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Untuk goreng-goreng, terus kemudian belum nanti LPG-nya habis di tengah. Pasang LPG juga susah sih kan. ngeces dan akhirnya masa goreng-goreng ya baru separuh setengah matang gitu terus mati gitu. Wah, ini gimana disimpan belum bisa gitu, khawatir. Nah, ini itu seperti itu. Nah maka konfirmasi ya, jangan cara dengan sebaik mungkin ya. Karena manusia itu marah, bahagia, senyum, tertawa, bersedih itu nggak bisa direncanakan, datangnya tiba-tiba karena menyikapi suatu masalah gitu. Itu seperti sekarang misalnya pengen pulang gitu, waduh tidak swab barang gitu, naik kereta ya ke Jawa Tengah atau kemana, biasanya hanya 84.000, itu harus masuk dulu habis 194 nanti menunjukkan pernah vaksin atau belum begitu. Ya memang aturannya harus seperti itu. Seperti itu ya. Kita juga begitu di dalam keluarga, dengan anak kita, istri kita, bahkan dengan diri kita. Nah, diri kita kadang-kadang mau apa ya, kita itu kan kesel. Nggak tahu sebabnya apa. Mungkin main HP gitu ya, main dor-doran dengan temannya. Lalu kok kalah terus. Buka apa aplikasi game atau apa gitu. Kadang kan marah terus, ada apa tuh Pak? Serasa malah urusan wong lanang lah. Ini ada apa gitu kan gitu. Maka kita harus verifikasi. Begitu pula kalau menghadapi orang yang marah. Itu kita bertanya, nah, loh, begitu saja kok marah. Padahal cuma bercanda, ternyata cuma bercanda. Kenapa? Diambil hati. Diambil hati. Berarti dari hadis ini bukan hanya untuk suami istri ya, Ustaz? Ya, semuanya. Ya, semuanya. Tapi kan kehidupan itu dimulai dari keluarga. Bahwa negara yang paling kecil adalah keluarga. Baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Jadi kalau di keluarganya sudah membentuk surga, insya Allah nanti dengan orang lain pun juga berusaha untuk membuat surga. Soalnya apa itu penyakit menular ya di rumah. Sebagai contoh, semisal saya sedang marah-marah dengan istri, sedang nggak enak, itu nanti temannya lo kenal lo, temannya kena betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Temannya yang tahu ini pasti tadi nggak ada PSBB tadi. Pembakaran sate besar-besaran. Nanti mau makan tinggal suntuknya. Nah itu akan imbas di apapun, di pekerjaan kita. Kalau nanti imbasnya dengan orang lain, tentu dengan pekerjaan kita, dengan keasikan kita, mengganggu pikiran. Soal marah itu dikendalikan oleh setan. Nah, setan ini akan menggoda melalui peredaran darah manusia. Ya memang kalau ke jantung dipompa bersih lagi, jantung kembali. Nah,
bagaimana ya kita sering beristighfar, sering baca sholawat itu bukan atau hanya dalam hati atau umi-umi ini monggo ya kita ini apa ya yang penting itu dari situ dengan siapapun ya ini. Atau mungkin juga pembelajaran juga bagi pasangan kita, seandainya pasangan kita pulang dari kerja ini, kalau mengadu istilahnya jangan dari pulang langsung diadu. Ini biasanya kan seorang suami atau istri baru pulang kerja ini emosinya masih ini labil, jadi gampang marah juga Ustaz. Ya diamkan saja. Mumas gini. Ya wis engko gampang. Sing adu sik kono engko tak rewangi gitu. Memang begitu ya, begitu. Temperamen orang itu. Ya itu tadi nggak bisa direncanakan. Betul. Nggak bisa direncanakan. Sudah di pekerjaan ada masalah, pulang langsung ada masalah. Pulang-pulang datang suaminya piye to Bu sampean ndangi tak kongkonan kok gak nganu gitu. Ya akhirnya gimana sih? Ya biarlah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan pada kita kalau mau masuk rumah ini kan disuruh salam dan membaca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya atau tidak ada orangnya. Itu kita membaca salam, terus membaca sholawat. Sholawatnya mau terserah. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, shollallahu ala Muhammad silahkan ya. Jangan sholawat tip loh ya. Kalau sholawat tip nanti nyetel tip. Sholawat bukan tibil gulu tapi sholawat tip. Itu sholawat yang paling enak. Bang Ustadz, sepertinya kebersamaan kita harus kita akhiri. Mungkin sedikit saja Ustadz menggaris baca kajian kita sore hari Ustadz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang sakinah salah satunya adalah dengan bagaimana kita menjaga sikap hati kita, merendahkan pikiran kita, lalu kita mencoba untuk belajar tidak marah ya. Yang di sini yang berdua ini masih belajar untuk tidak marah. Betul. Baik Ustaz, terima kasih dan Tasma Muslim. Demikian kebersamaan kita di sore hari program Taslim Tasma Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.